Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 12 April tahun 2025, saya akan mengomentari Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni saat rapat dengan Pak PPATK minta rapat tertutup. Ketika rapat DPR berlangsung dengan Ketua PPATK berlangsung, situasinya cukup memanas karena anggota DPR Benny Kaharman menanyakan laporannya atas suatu kasus korupsi belum sampai kepada Presiden Prabowo Subianto, tetapi Ketua PPATK menjawabnya sudah di atas meja Presiden Prabowo Subianto. Mengingat rapat berjalan dengan hangat, dalam rapat tersebut berkembang ke hal yang negatif yang menjurus ke perbuatan korupsi, langsung pimpinan Komisi 3 DPR Ahmad Saroni minta kepada peserta rapat dilakukan secara tertutup, takut nanti terbongkar rahasia anggota DPR. Dan semua anggota DPR yang ikut rapat tersebut tidak setuju dilakukan rapat tertutup, harus rapat terbuka untuk umum, tidak peduli terbongkar perbuatan korupsi yang terjadi di lingkungan DPR, dan semua perbuatan korupsi tanggung jawab masing-masing. Dan sangat hangat rapat dengan Ketua PPATK. Sangat baik agar semua anggota masyarakat mengetahui semua yang terjadi di lingkungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dari hasil pernyataan anggota Dewan DPR berakhir, pimpinan Ketua Rapat DPR Ahmad Saroni menyetujui langsung rapat berjalan terus dengan rapat secara terbuka. Semua anggota masyarakat dapat mengikutinya. Ada dugaan Ahmad Saroni ada rasa takut dalam rapat terbuka untuk umum yang menanyakan yang terjadi di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah banyak diketahui masyarakat. Terlebih menurut pengamat ada yang menyatakan bahwa lembaga Dewan Perwakilan Rakyat terkorupsi dari seluruh lembaga negara. Sebelumnya terkorupsi jajaran kepolisian, lalu disalib Dewan Perwakilan Rakyat, terkorupsi dari semua lembaga negara sampai saat ini. Dengan rapat terbuka untuk umum dengan PPATK yang dikhawatirkan Ahmad Saroni beserta rapat menanyakan antara lain: 1. Ada mempertanyakan terkait usul Presiden Joko Widodo sekitar tahun 2021 mengajukan ke DPR untuk membuat undang-undang tentang perampasan aset untuk dapat digunakan merampas uang hasil korupsi untuk disetor ke kas negara yang langsung dapat digunakan pemerintah dalam membangun di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena nilai mata uang belum turun, demikian juga menjadikan mobil mewah jadi barang bukti dan langsung dapat dilakukan lelang dengan harga tinggi. Padahal perkara korupsi biasanya baru putus setelah 3 tahun. Setelah lewat 2 tahun 2023, mantan Presiden Joko Widodo mempertanyakan lagi Dewan Perwakilan Rakyat terkait penyelesaian undang-undang tentang perampasan aset. Tetapi sampai mantan Presiden Joko Widodo serah terima jabatan Presiden dari mantan Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 yang disaksikan Majelis Permusyawaratan Rakyat bertempat di Gedung MPR Senayan, Jakarta Pusat. Ternyata Dewan Perwakilan Rakyat belum membuat undang-undang tentang perampasan aset tersebut. Akibat Dewan Perwakilan Rakyat belum membuat undang-undang tentang perampasan aset, sehingga para terdakwa yang melakukan perbuatan korupsi setelah diputus hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti belum bisa memiskinkan koruptor, sehingga dalam menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan hidupnya cukup mewah, dan kalau makan selalu makan yang enak yang dipesan dari restoran,
masih memiliki rumah bagus dan mobil bagus, serta semua uang sekolah anak tidak ada kesulitan membayarnya. Dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat, selalu mendapat penghormatan dari masyarakat. Setelah Presiden Prabowo Subianto sudah melaksanakan tugasnya selama 3 bulan atau 100 hari kerja, mengancam anggota Dewan Perwakilan Rakyat bila dari 750 anggota DPR belum membuat undang-undang tentang perampasan aset akan membubarkan lembaga DPR, dan semua yang terlibat melakukan perbuatan korupsi akan memerintahkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melakukan penangkapan dan penahanan, serta bila sudah memenuhi 2 alat buktinya, menetapkan semua anggota DPR yang ikut terlibat melakukan perbuatan korupsi sebagai tersangka, dan minta menginstruksikan nanti menuntut hukuman mati. Walaupun Presiden Prabowo Subianto sudah mengancam dengan Dewan Perwakilan Rakyat, tetap saja hingga saat ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat belum membuat undang-undang tentang perampasan aset. Walaupun Presiden Prabowo Subianto sudah mengancam anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tetap tidak mau membuat undang-undang tentang perampasan aset tersebut. Ada 2 alasannya, alasan DPR. 1, bila sampai membuat undang-undang tentang perampasan aset tersebut ditakutkan langsung diterapkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terlebih yang beritanya sudah viral di masyarakat ketika berjalan rapat anggota DPR sedang menerima uang korupsi dari salah satu pejabat Pertamina yang terekam di media sosial. Hal ini bisa dijadikan alasan Kejaksaan Agung menangkap dan menahan serta menetapkan anggota DPR yang menerima uang tersebut sebagai tersangka. 2. Menurut Bambang Pacul, anggota DPR menyatakan bukannya tidak mau membuat undang-undang perampasan aset, hanya saja semua ketua umum partai politik sebagai atasan anggota DPR tidak setuju membuat undang-undang tentang perampasan aset tersebut, seperti Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra, Bahlil Lahadalia Ketua Umum Partai Golkar, Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat, Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, dan seterusnya. Bila semua ketua umum partai politik setuju pembuatan undang-undang perampasan aset, secara otomatis anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan membuatnya sesuai kehendak masyarakat yang sudah muak atau benci melihat perilaku para koruptor. Pikirannya hanya mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya untuk dapat hidup mewah, hanya beli baju bagus dan tas bermerek, harus belanja ke Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Milan, Italia, sekaligus rekreasi melihat panorama indah di negara orang, serta menginap di hotel mewah. Tetapi para koruptor sama sekali tidak pernah memperhatikan masyarakat miskin, makan 3 kali dalam 1 hari, mengalami kesulitan, tinggal di kolong jembatan atau di lingkungan kumuh di tengah-tengah masyarakat. Begitulah bedanya kehidupan koruptor penuh kemewahan hidup dengan berpoya-poya. Sebaliknya, kehidupan masyarakat miskin hanya makan 3 kali dalam 1 hari, mengalami kesulitan, ibarat hidup siang hari dan malam hari. Untunglah selama rapat terbuka yang dipimpin Ahmad Saroni bersama PPATK tidak ada yang menanyakan terkait pembuatan undang-undang tentang perampasan aset. Semua hanya menanyakan yang umum-umum yang bisa dijawab Ahmad Saroni. Bila sampai ada yang menanyakan pembentukan undang-undang tentang perampasan aset yang sampai sekarang belum dibuat, kemungkinan besar tidak bisa menjawabnya, paling memberi jawaban seadanya saja.
walaupun risikonya akan menimbulkan rasa malu. Harapan saya, pimpinan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Saroni untung tidak ada masalah yang berat yang ditanyakan dan pertanyaannya hanya biasa-biasa saja, semua dengan mudah menjawabnya. Yang paling dikhawatirkan bila ada pertanyaan mengenai pembentukan undang-undang tentang perampasan aset yang sejak tahun 2021 sudah diajukan mantan Presiden Joko Widodo dan sampai sekarang belum dibuat undang-undang tentang perampasan aset tersebut. Berakibat semua hasil korupsi tidak dapat dirampas untuk disetor ke kas negara serta tidak bisa memiskinkan para koruptor. Padahal perkara korupsi biasanya baru diputus hakim setelah berjalan selama 3 tahun sampai memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Barulah semua barang bukti berupa uang hasil perbuatan korupsi baru bisa dirampas untuk negara. Sekian dan terima kasih.